Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan tarik nafas, lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya, kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu, bisa berbuat baik pada diri, keluarga, teman, sahabat, andai tolan, sanak, famili, keluarga. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala kita diberikan nikmatan, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan. Tetapi juga berlaku sabar ketika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan. Mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ma'nahu afdalul iman an ta'lamana allaha ma'aka aithuma kunta, rawahu Tirmizi. Wa qala ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tingkat awal untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah. Surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. Sekali lagi, keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu kapan? Sampai kita mati.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah, ya. Sampai kapan? Sampai datangnya al-yakin. Di sini adalah al-ajal. Maka saudara Musliman, pastikan hidup dan kehidupan kita ini agar bernilai di sisi Allah, kita gunakan untuk ibadah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini sebenarnya kita sudah setiap hari sudah meminta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah, insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Ada yang amin nih? Lama banget sih ya. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya Allah. Jadi kalau mau tabungannya banyak tadi, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak dan juga baikin ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Ya Allah. Tambah sabar? Insyaallah. Makin bersyukur? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kembali. Sebelum kajian saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, hatur nuhun, matur nuwun, tarimu kasih, jazakumullah kepada untuk ibu-ibu, khususnya ibu-ibu OS dan teman-teman semuanya, jamaah kaum ummahat Subulus Salam dan bapak-bapak jamaah Subulus Salam yang telah mempercayakan dan berkorban melalui saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan ibadah panjenengan, diberi kesehatan, keberkahan, kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin dan amin. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dan kekhilafan dalam pelayanan. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, saya mau tanya Bapak Ibu, hingga hari ini sudah hafal berapa hadis Nabi? Kenapa ini saya tanyakan? Saya sekarang mewajibkan, ya, jadi sejak pada Syawal majelis-majelis ilmu yang saya memasuki, saya mewajibkan untuk menghafal hadis-hadis pendek. Tentunya ibu bapak boleh bertanya alasannya apa? Saya terpikir betul-betul setelah saya membaca beberapa hadis-hadis qudsi dan beberapa hadis Nabi, loh kalau nanti saya ditanya oleh malaikat apa yang saya bisa jawab, itu yang saya ngeri. Akhlis, apakah kamu sudah ajarkan pada jamaahmu, pada sahabat-sahabatmu, saudaramu untuk menghafalkan hadis Nabi? Saya nggak akan bisa jawab itu kalau saya tidak mengajak ibu-ibu menghafalkan, bapak-bapak untuk menghafalkan hadis Nabi. Karena salah satu bukti cinta kita kepada Rasul. Jadi alasannya apa? Yang pertama alasannya adalah ketika ditanya, hei ibu-ibu, bapak-bapak, apakah anda cinta kepada Rasul? Cinta kepada Rasul, pasti jawabnya begitu.
Apa buktinya cinta kepada Rasul? Oh, kami banyak bersolawat kepada Nabi, lebih-lebih yaumul Jum'ah, lebih-lebih pada hari Jumat Sayyidul Ayam. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Nih yang pertama. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Allah saja bersolawat kepada Nabi. Nah, macam mana kita ni cakap cinta pada Allah, cinta pada Rasul, jarang sekali kita ni bersolawat kepada Nabi. Tak elok, tak cantik kita ni cakap cinta pada Rasul. Ya, jadi ini alasan yang pertama, karena Allah saja bersolawat kepada Rasul. Masya Allah, bagus. Misalkan malaikat begitu. Terus apa buktinya kalian cinta kepada Rasul? Apa buktinya kalian cinta kepada Nabi? Kami hanya mau melakukan ibadah bila mana amalan ibadah itu ada tuntunan sunnah dari Nabi. Karena Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan sunnah dari Rasul, maka amalan tersebut akanlah tertolak. Makanya ukuran kebenaran itu bukan kemebiarnya, meriahnya, benernya. Saya ulangi, ukurannya bukan karena kemebiarnya, meriahnya, atau banyaknya atau ramainya, tapi benernya itu yang menjadi ya sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena kata Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, sederhana sesuai dengan tuntunan Sunnah Rasul itu lebih baik diterima ibadahnya oleh Allah insya Allah ketimbang kalian bersungguh-sungguh di dalam amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak disunahkan oleh Nabi. Tapi kadang-kadang setan memelesetkannya begini, ya sudah bagus awalnya, alhamdulillah kita sudah sesuai dengan sunnah Nabi, nggak kayak yang lainnya tuh masih bid'ah, masih salah, masih sesat. Ini ucapan yang sebetulnya dibengkokkan oleh iblis. Kenapa ketika mengatakan demikian itu ada unsur kesombongan? Tapi yang tepat katakan alhamdulillah ya Allah, Kau beri hidayah kepadaku, kepada kami bisa menjalankan amalan sunnah Nabi, amalan ibadah sesuai dengan sunnah Rasul. Titik. Kalau mau ditambah, ya Allah berikan hidayah pula pada teman-teman sahabat saudara kami yang belum mendapatkan hidayah sunnah. Karena sehingga kalau demikian tidak akan merasa dirinya benar sendiri. Karena orang itu sampai belum ngerti, dia sampai mati, insya Allah maafu kok, diampuni oleh Allah. Orang itu kan pertanggungjawabannya kalau dia itu karena menolak, sombong. Ya, itu menjadi amalan. Tapi orang yang sudah tahu, merasa benar sendiri, ini akan menjadi masalah. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru bataral haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, kalau kamu sudah sunnah, ya alhamdulillah saja. Kalau kita ini nyunah, kalau yang lainnya itu sesat. Itu ustadz itu bid'ah, itu ustadz itu subhat, hati-hati. Bukan hak kita mengatakan demikian. Karena khawatirnya ustadz itu memang belum tahu, yang dia tahu hanya itu, dan dia bukan ingin mengajarkan yang sesat, yang bid'ah. Ya. Karena kalau sudah menyatakan sesat, bid'ah, subhat, ini kan identik larinya ke neraka. Sedangkan proses perjalanan manusia itu sangat memungkinkan. Boleh jadi yang hari ini sangat luar biasa sekali berpegang teguh dengan sunnah Rasul, kalau dia nggak istiqomah bisa tergelincir loh. Bagaimana kurang hebatnya? Yaitu Bal'am bin Bawrah, orang yang paling mengerti Taurat, tentunya setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kepercayaannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kunci dakwanya Nabi Musa Nabi Harun adalah Bal'am bin Bawrah. Tapi karena dunia dan hawa nafsu menguasai dirinya, akhirnya dia menyalahkan Taurat, menyalahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, dan menolak kebenaran, yang akhirnya Allah laknat, kepalanya berubah menjadi anjing. Apakah kita lupa dengan peristiwa
Ar-Rajal. Itu peristiwa yang sangat mengerikan sekali. Ketika Rasulullah SAW menjelang wafat 2 atau 3 bulan, Rasul mengumpulkan beberapa sahabat, 10 atau 12 sahabat. Dalam majelis itu dikatakan, sungguh salah satu di antara kalian ini nanti akan ada yang menjadi keraknya neraka jahanam. Suasana itu menjadi hening, semuanya tertunduk. Sahabat Abu Bakar langsung demikian juga sahabat Umar. Diulangi lagi, sungguh salah satu di antara kalian ini nanti akan ada yang menjadi keraknya neraka jahanam. Semakin menjadi tangisan Abu Bakar terutama, sampai 3 kali. Kemudian tidak ada yang berani melihat wajah Rasulullah. Kemudian Abu Bakar dengan menangis, dengan mengeri, dengan merasa ngeri, takut khawatir, memberanikan diri itu pun tidak melihat wajah Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan itu saya ya Rasul? Rasul nggak menjawab iya atau tidak, diam saja. Demikian Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Sampai bubar majelis itu tidak ada satupun orang yang tahu siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Tapi baru terjawab, dan ini namanya nubuah, kenabian Rasul itu pasti. Sampai akhirnya ketika Rasulullah wafat, ingat kan dalam Rasulullah sebelum wafat ada peristiwa besar, yaitu apa? Ada peristiwa besar sebelum Rasulullah wafat apa? Adanya nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Panjanglah kisah ceritanya itu. Tapi intinya setelah Rasulullah wafat, kemudian pada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ya, siapa yang akan mengingatkan, mendakwai Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu itu? Saya, dengan gagahnya Ar-Rajal ini. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan dakwai Musailamah al-Kadzdzab itu, nabi palsu penyesat itu. Kalau dia nggak mau apa? Kalau dia nggak mau didakwai, tidak mau sadar tempat-tempat, akan saya penggal kepalanya dan akan saya bawa kepalanya ke Madinah ini. Dan saya bersumpah, sekarang itu segala itu coba. Tapi apa yang terjadi? Kamu butuh berapa pasukan? Enggak, saya nggak butuh banyak pasukan. Cukup 3-4 orang saja untuk mendampingi saya. Wong ini dakwah. Singkatnya, ditemuilah Musailamah al-Kadzdzab dengan membawa 3 atau 4 sahabat tadi. Apa yang terjadi? 1 pekan, 2 pekan ada berita, 3 pekan atau menjelang 1 bulan dapat berita, ya, 3 sahabat dipaksa untuk murtad mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, melawan, akhirnya terbunuh, dan 1 sahabat dalam keadaan luka-luka berdarah-darah, ya, melepaskan diri sampai ke Madinah. Diceritakan padamu, ada apa? Itu, ya, Ar-Rajal itu telah berkhianat. Dia tidak mendakwai, tapi dia dia mengkultuskan, dia mengikuti, dia membela Musailamah al-Kadzdzab. Dan sahabat itu kemudian meninggal. Hanya dalam peperangan itu dibunuh oleh kaum muslimin. Coba ini bayangkan, orang yang ketemu sezaman dengan Rasulullah, bermajelis dengan Rasulullah, orang yang pernah berdakwah, berjihad dengan Rasulullah. Makanya jangan pernah merasa baik, benar. Jangan merasa paling hebat, merasa paling berjasa. Jangan. Itu bisikan iblis. Nanti akan menghancurkan diri kita. Maka nasihat Imam Ghazali luar biasa. Jika kamu bertemu dengan saudaramu muslim mukmin, katakan pada hatimu, sungguh hamba Allah yang satu ini dia lebih baik di hadapan Allah ketimbang aku. Walaupun mungkin kenyataannya secara fakta kita lebih baik dari orang itu. Ya. Alla tuzakku anfusakum. Jangan kamu mengatakan, mensucikan dirimu. Allah tahu kok keadaan dirimu sebenarnya. Ya. Tapi ketika kaitannya dengan ini, ditanya oleh malaikat, apa buktinya kamu cinta kepada Nabi? Saya hanya mau melakukan amalan ibadah yang ada sesuai dengan tuntunan Nabi. Sudah, nggak usah, nggak kayak itu, nggak kayak itu nggak syar'i. Kata-kata itu berarti dia sudah mendudukkan dirinya paling benar. Tidak boleh. Tapi katakan, ini contohnya ibu-ibu bapak-bapak lagi puasa. Ya. Puasa sunnah tentunya, kalau puasa Ramadan mesti bareng-bareng. Ketika lagi puasa sunnah, ya, saum sunnah, kemudian dengan Allah,
Ini badan kelihatannya kuat, rajin olahraga, banyak makan. Kelihatan keker tapi puasa nggak kuat. Mending aku. Puasamu tidak ada nilainya. Karena ada kesombongan dalam diri kita. Nggak perlulah begitu. Ya, maka jamaah sekalian betul-betul jaga hati kita. Ya. Iblis itu dilaknat oleh Allah karena apa? Bukan karena syirik, tapi karena sombong. Makanya iblis pernah mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa, engkau kan orang yang bisa langsung berbicara dengan Allah. Artinya kalaupun di perantara malaikat langsung dijawab oleh Allah. Tolong sampaikan kepada Allah. Jika aku atau jika iblis mau bertobat, diterima enggak kira-kira? Maka singkatnya setelah sekian kali merayu Nabi Musa, memberanikan diri dia Nabi Musa. Bagaimana Musa? Ya, Allah akan menerima taubatmu. Seneng banget iblis. Karena semula kan beritanya dilaknat. Tapi kok ini dapat berita menarik, yaitu Allah akan menerima taubatnya. Tapi ada syaratnya kata Nabi Musa. Apa syaratnya? Cuman satu. Kamu sujud di makamnya Adam. Sujud di sini bukan menyembah, Pak, memberikan penghormatan. Enggak mau. Wong Adam masih hidup aja saya enggak mau. Apalagi Adam sudah mati. Itulah kesombongan iblis. Ya, hati-hati jamaah sekalian. Karena kesombongan itu akan mengeraskan hati kita dan bisa mematikan hati kita. Jangan pernah kita ikuti bisikan iblis mengatakan kita paling benar, paling hebat, paling suci, paling baik, paling nyunah, paling syar'i. Jangan. Kalau kita sudah melakukan yang baik-baik, alhamdulillah ya Allah, dengan nikmat-Mu bisakan aku istiqomah. Amin, gitu dong. Lama banget sih, Insya Allah ya. Ketika ditanya lagi, apa buktinya kamu cinta kepada Nabi? Saya banyak berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi, salat malam, duha, qobliyah, ba'diyah, ya, memulai sesuatu dengan yang kanan, memulai dengan basmalah. Ada PR kan di sini? Di sini sudah saya kasih PR belum? Tolong sebutkan 31 sunnah Nabi. Sudah belum? Belum. Ya udah sekarang kalau gitu ya, itu PR-nya ya. Saya khawatirnya kalau ngasih PR ibu bapak-bapak terus doanya mudah-mudahan Ustadz Akhlis lupa ya Allah, buat dia lupa. Jangan gitu ya. Insyaallah. Astagfirullah. Ya, baik. Bagus. Saya duha, qobliyah, ba'diyah, rawatib ya. Bagus kata malaikat. Tapi sampailah pada akhirnya, berapa hadis yang kamu hafal? Kan kamu mengatakan cinta kepada Nabi. Ibu mau jawab apa kalau begitu? Kalau saya belum ajarkan, saya nggak tahu kalau itu ternyata bagian cinta kepada Nabi. Ya. Nah, kalau saya belum ajarin berarti yang salah siapa? Ustadznya atau muridnya? Seneng banget ya nyalain ya. Ustadznya mau ngajarin malah disalahkan. Astagfirullahaladzim. Baik ya. Jadi itu alasannya. Ya, soal berapanya nggak terlalu penting. Tetapi kita paling tidak sebagai bukti cinta kepada Nabi. Saya akan cari hari ini 3 hadis pendek. Ya. Di tempat lain itu cuma 2, di sini langsung 3. Ya, bagi yang nggak hafal nanti pulangnya terakhir. Untuk yang hafal lancar, hafalannya lancar banget dan cepat, maka boleh pulang duluan. Dan itu rasanya saya, insya Allah. Jadi saya pulang dulu nanti. Baik, ikutin saya. Saya carikan yang pendek-pendek dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman.
Malu itu bagian dari iman. Siap ya? Al-haya'u minal iman. Maksudnya saya Arabnya, panjenengan Indonesianya. Malu itu bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Satu. Yang kedua, ya. Miftahul jannah as-shalah. Miftahul jannah as-shalah. Miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga itu adalah salat. Kuncinya surga itu adalah salat. Siap. Miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga itu adalah salat. Malu itu bagian dari iman. Kuncinya surga itu adalah salat. Miftahul jannah as-shalah. Ya, hadis ini indah sekali. Yang ketiga, kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Siap. Malu itu bagian dari iman. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Miftahul jannah as-shalah. Malu itu bagian dari iman. Masya Allah, gampang kan? Nah, ini gampang. Nanti setelah saya pulang. Baik ya. Jadi kalau nggak dimulai-mulai nanti nggak nambah-nambah. Nah, saya sudah buka pintu. Nanti monggo panjenengan nambah sendiri. Paling tidak nanti ditanya malaikat, saya juga punya hafalan hadis Rasul. Gitu ya. Kuncinya surga adalah salat. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Malu itu bagian dari iman. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sini luar biasa dan biasa di luar namanya ya. Masya Allah. Baik jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mukadimahnya. Hari ini kita akan kaji, sudah belum ini saya kok lupa. 7 amalan untuk menggapai surga. Sudah atau belum? Coba dilihat catatan, kalau lupa ya saya juga lupa. Bismillah. Saya ini kalau lupa nggak ingat. Baik, hari ini kajian kita 7 amalan untuk menggapai surga. Bapak Ibu coba perhatikan surat Al-Kahfi. Kita lihat terlebih dulu surat Al-Kahfi, gambaran surga dan neraka. Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat yang ke-29 sampai 31. Pada ayat yang ke-29-nya itu menjelaskan gambaran surga. 31-nya gambaran 29-nya, saya ulangi, ayat 29-nya gambaran neraka, sedangkan 31-nya gambaran surga. Monggo, coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Ya. Yeah. Dan kata-kata Muhammad kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa memandang beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa memandang kafir, biarlah dia kafir.
Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang bergolaknya mengampu mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air seperti putih yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah iman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya, perhatikan. Kalau sudah disebut neraka berarti tempat yang paling mengerikan, menjijikkan, mengerikan, menakutkan, tempat yang dilaknat oleh Allah. Bisa dipastikan yang menghuninya adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, kafir, munafik, musyrik, zalim, fasik. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang kikir, orang-orang yang tamak, orang-orang yang kusra. Orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Orang-orang yang suka melanggar hukum aturan syariat Allah. Orang yang tidak mau bertobat sampai kematiannya dalam kekafiran, dalam ingkar. Itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Nah, sekarang kita lihat gambaran surga di dalam ayat 30-31-nya. Monggo. 30-31-nya gambaran surganya. Mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baiknya pahala dan tempat istirahat yang indah. Masya Allah. Jauh banget nggak perbedaan ahli surga dengan ahli neraka? Jadi kalau disebut surga berarti tempat kesenangan, kenikmatan, kemegahan, kemewahan, kebaikan, keberkahan, tempat yang paling dicintai, dirahmati, diridhoi oleh Allah. Yang menjadi penghuninya juga orang-orang yang taat, orang yang beriman, orang yang bersyukur, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang hanya mencukupkan dengan yang halal, menolak yang haram, orang-orang yang istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersyukur. Nah, itu gambaran surganya. 29-nya gambaran neraka. Surat Al-Kahfi tadi 30-31-nya adalah gambaran surganya. Baik Bapak Ibu, kapan kita baca surat Al-Kahfi? Kapan kita baca surat Al-Kahfi? Barusan yang dibaca surat apa? Kalau malam Jumat masih seminggu lagi, 1 pekan lagi. Loh iya toh? Nggak sadar tadi yang dibaca surat apa? Ibu-ibu waktu hamil dulu yang baca surat apa? Yusuf biar apa? Ganteng. Masalah ganteng cakep biarlah bahannya deh. Yakin nggak jauh itu? Kenapa yang dibaca kok nggak surat Muhammad? Kan ada surat Muhammad kan? Surat yang ke-47 itu. Nabi yang paling sempurna rahmatan lil alamin. Nabi yang berakhlak mulia. Nabi penutup para nabi dan rasul. Lah panjenengan kalau waktu hamil kemudian jenengan baca surat Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Terus nanti anaknya Nah kalau jenengan waktu baca surat Al-Jin, ada kan surat Al-Jin? Terus nanti anaknya bisa menghilang begitu. Masya Allah. Ya, jadi kita dalami, pahami ya. Jelas-jelas kok baru baca Al-Kahfi malah malam Jumat. Masih lama banget 1 pekan lagi. Astagfirullah. Baik, sekarang intinya langsung saja. Secara umum siapapun yang menginginkan surga Allah, dalam surat Al-Qur'an jelaskan likulli syai'in tariqun wa tariqatul jannah al-ilm. Ya, dan mengatakan ini ungkapan qaulul hikmah, setiap sesuatu itu ada jalan caranya. Adapun jalan cara menuju surga adalah dengan ilmu. Maksudnya apa dengan ilmu? Dengan memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Ya. Baik. Rinciannya ada 7 amalan untuk menggapai surga. Ya, di poin ini ya,
Nanti Bapak Ibu kalau menemukan kajian lagi mungkin ada 15, ada berapa. Tapi hari ini kita kaji 7 amalan untuk menggapai surga. Tepatnya 7 amalan, bukan ada 7 amalan. Nanti kesannya kalau ada 7 amalan hanya 7. Tapi 7 amalan berarti yang kita kaji ini adalah 7. Yang pertama, siapapun yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, Rasul nyatakan apa? Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a." Biasanya kalau langsung saya urai nanti nggak ketemu waktunya, maka akan saya sebutkan dulu poin-poinnya ya. Boleh ditulis, boleh dicatat, diingat-ingat karena nanti semester keluar loh ini ya. Tapi Pak Sulis nggak pernah mengadakan semesteran karena setiap tanggal semesterannya tanggal merah. Jadi nggak pernah semesteran ini. Jadi yang pertama, siapapun yang menginginkan surganya Allah, yang pertama adalah wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Wajib kita beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Yang kedua, siapapun yang menginginkan surganya Allah, yang kedua adalah wajib birrul walidain. Apa birrul walidain? Berbakti kepada ibu dan bapak. Apa birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Apa birrul walidain? Berbakti kepada ibu bapak atau orang tua? Gak usah didebatkan panjang itu nanti. Baik. Yang kedua, jadi wajib berbakti kepada kedua orang tua. Ternyata makna berbakti di situ apa? Membahagiakan orang tua. Masya Allah, saya hari ini tadi bertemu habis Jumatan tadi. Bapak itu dulunya pengurus, tapi udah lama nggak jadi pengurus, sekarang pengurus masjid. Jadi beliau itu ternyata yang dipikirkan begitu nikah itu apa? Yaitu karena orang tuanya dan mertuanya qadar Allah, orang tuanya dia, orang tuanya istrinya, mertuanya berarti belum punya rumah juga. Masya Allah. Kemudian apa? Dia bekerja, ikhtiar, minta pada Allah. Yang pertama kali ya itu hanya strategi katanya. Dia buatkan rumah untuk mertuanya. Istrinya kan seneng kan? Nah, suaminya buatkan rumah untuk orang tuanya. Maka ketika dia membuatkan rumah untuk orang tuanya, ya senang juga, dia nggak bisa protes gitu. Tapi habis itu Masya Allah, pintunya itu apa? Dia bisa berangkat haji ya. Dia bilang, saya ini cuman hansip loh Ustaz, dulu Ustaz upah saya tahun 90-an itu 40.000 kalau nggak salah. Sekarang dia dipercaya nempatin rumah, walaupun dia bilang ini bukan rumah saya, rumahnya itu di Kelapa Gading itu nilainya mungkin tak berapa M itu, nggak kurang dari 4 M mungkin, tingkat 3 dan bagus itu. Uang itu kalau dikontrakan tuh 1 tahun 75 juta aja banyak yang mau, tapi dia hanya suruh nempatin saja. Udah suruh nempatin, cuma suruh bersih-bersih, terserah mau gunakan apa, yang penting untuk amal sholih, diupah lagi. Buah dari dia bakti sama orang tua. Baik, banyaklah kisah-kisah. Untuk menjadi waliullah itu nggak harus menjadi ustadz, guru, kiai, syekh, habib, enggak. Siapa yang mengatakan Uwais Al-Qarni itu bukan waliullah? Ya kan? Jelas waliullah. Apa amalannya? Birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, amalan untuk menuju surganya Allah, yang ketiga adalah iqamatis shalah, mendirikan sholat. Baik, oh ya, nomor 1 dan nomor 2 itu dalilnya surat 17 ayat 23 24.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan, wajibkan kepada manusia agar betul-betul beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, tidak syirik, dan baru kemudian berbakti kepada orang tua. Itu dalil nomor 1 dan nomor 2. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridhanya orang tua, murkanya Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Surat 17 ayat 23 24. Yang ketiga tadi adalah iqamati sholat, mendirikan sholat. Dasarnya surat yang pertama adalah surat Maryam. Surat Maryam surat 19 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'di khalfun a'dha'us shalah wa taba'us syahawat fa sawfa yalqawna ghayyah. Maka akan datanglah pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat dan memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Ingat jamaah sekalian, ingat, sholat itu ternyata yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul perhatikan, terutama sholat zuhur. Saya ulangi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya. Itulah sholat-sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Betul? Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Islam ilahinya jadi ilam. Islam ilahinya jadi selam. Islam ilang S jadi ilam. Islam ilang L-nya jadi isam. Ya. Jadi Islam yang paling tidak minimal sholat. Ya. Dan sholat yang tentunya kita lakukan itu sholat yang sampai terwujud indikasinya. Apa itu? Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Yang keempat, apa amalan untuk menggapai surga yang keempat? As-sidqu. As-sidqu. Apa artinya as-sidqu? As-sidqu. As-sidqu jujur. Saya mau tanya, ibu bapak biasanya suka berdusta suami atau istri? Halo, assalamualaikum. Biasanya suka berdusta suami atau istri? Ibu-ibu di sini yang bapak-bapak ngaji mau bilang suami nggak mau kenceng dia, suami. Bapak-bapak yang istri-istrinya ngaji, istri. Kalau ibu-ibu bilang yang suka berdusta suami, saya terus malah bertanya, dulu nemunya di mana? Tapi kalau bapak-bapak yang bilang istri, berarti bapak-bapak nggak bisa ngedidik istrinya kalau begitu. Karena laki-laki pemimpin bagi wanita, bagi istrinya. Ya, jadi yang keempat, asidku, berlaku jujur. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iyakum wal kadiba, fainal kadiba mujanibunil iman. Rawah Ahmad fi ma'nahu. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sebenarnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Ya. Jadi ibu bapak, terutama ibu-ibu ini, mohon maaf, yang suka posting-postingan di medsos itu hati-hati. Ya, contohnya ini nggak sadar nyakitin temennya. Dengan lagi di restoran makan, diklik langsung masukkan ke grup. Ya Allah, tega banget bu temennya lagi lapar. Itu nyakitin itu.
Lebih baik diam-diam pulang dari restoran itu, tetangga kiri kanannya atau temannya dibagi, itu baik malah. Panjenengan tuh kalau mau posting tuh pas di depan kuburan, klik klik klik, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua akan kembali ke alam kubur ini. Yuk teman-teman kita berdoa agar kita husnul khatimah. Kan bagus gitu kan? Dan semuanya pasti menerima. Gak mungkin gaya di kuburan, gak mungkin kan? Ini di depan rumahnya orang, motornya, mobilnya bagus, wow, klik, ya. Berkesan biar orang nganggap itu mobilnya, rumahnya. Ngapain? Itu kan bohong. Ada kan yang kayak gitu? Lain halnya kalau gini, di depan rumah yang bagus, ya, ada mobilnya bagus juga, terus foto klik, tapi ada kata-katanya. Teman-teman mohon doanya ya biar aku bisa punya rumah dan mobil seperti ini. Temennya terus langsung nyingkapin ya, ngarep nih gitu katanya. Ya nggak apa-apa, doa kok. Itu kan masih mending, tapi nggak ada yang dia jujur berarti itu bukan rumahnya, bukan mobilnya. Hati-hati. Wong jual es kelapa aja bisa nggak berkah loh Pak. Jual es kelapa. Panjenengan punya saudara, keluarga, tetangga jual es kelapa itu bisa nggak berkah? Kok bisa? Tuh contohnya. Jenengan kalau beli es kelapa dapat kelapa muda atau kelapa tua? Padahal dia tulis jual es kelapa muda, ya toh? Kalau dia memberikan kelapa yang tua, dia sudah berdusta. Nah iya, wong tulisnya es apa jual es kelapa muda kok, atau kelapa muda kok. Mending ditulis apa? Jual es kelapa tua muda. Maksudnya kadang dapat kelapa tua, kadang dapat kelapa muda. Kadang yang beli muda, kadang yang beli tua banget orangnya. Paling nggak jual es kelapa. Itu paling aman. Ini penting. Agar mendapatkan keberkahan hidup itu seperti itu. Ya, nggak boleh, jangan dianggap itu sepele. Ya. Ini misalkan modalnya 1.000, ya. Apa ini namanya Bu? Apa ini tutupnya apa namanya? Ini tutupnya apa namanya? Iya ini apa ini? Ah maksud tutup gelas aja. Kayaknya ada namanya loh. Kalau ini kan apa dicangkir, ini lab. Ah, lah ini apa jenenge? Jangan-jangan ibu lupa nih namanya. Ya udahlah. Anggap ini tutup gelas ini modalnya 1.000. Ibu-ibu ini bagus loh, mikanya bagus loh ini. Berapa? 2.000 aja. Terus temennya jawab, nawar 1.500 kenapa? Aduh modalnya aja belum dapat. Padahal dia sudah untung, itu dosa duanya. Dosanya 2. Satu berdusta, yang kedua riba keuntungannya. Kalau belum bilang belum boleh aja. Jangan mengatakan modalnya belum dapat, padahal dia sudah untung. Nah ini kita ingin cari keberkahan hidup. Menikah itu kata kuncinya juga 2. Berumah tangga itu kata kuncinya 2. As-sa'adah wal barokah, bahagia dan berkah. Untuk apa nikah kalau nggak bahagia? Untuk apa nikah kalau nggak berkah? Kepondel-pondel nanti. Saya dapat cerita orang kaya Bu, rumahnya di Pondok Indah, Cina tapi mobilnya entah berapa 4 atau 5, kaya banget. Nah anaknya itu sekolah di Amerika. Terus tertarik sama orang Amerika, nikah sama orang Amerika. Tapi orang Amerikanya cuma bule aja, numpang hidup aja. Ya, tapi itu kafir, artinya gambaran. Ya, akhirnya habis uangnya. Hanya berapa tahun nikah. Ya, berarti kan nggak bahagia. Ya, barokah itu pertama kebaikan, rezekinya, ibadahnya dan seterusnya. Ya. Jadi yang keempat yaitu amalan untuk menggapai surga adalah jujur.
Sekarang nyari orang jujur susah nggak? Susah nggak? Kau tahu? Ya, baik. Yang jelas kalau cari pekerjaan susah nggak? Sekarang ini cari pekerjaan susah nggak? Buktinya susah apa? Buktinya presiden aja nyariin pekerjaan untuk anak-anaknya. Itu kan menunjukkan susah banget itu cari pekerjaan itu. Nah, wong presiden aja nyarikan pekerjaan untuk anaknya. Di sana loh Bu ya, di negeri sana gitu Bu ya. Cucunya gimana ini nanti kan gitu. Dah, jangan diterusin. Wong di negeri sana kok diomongin ngapain gitu. Yang kelima. Nah, yang kelima, siapapun yang ingin masuk surganya Allah, tarkul haram wa riba. Meninggalkan yang haram dan riba. Meninggalkan yang haram dan riba. Kalau kaitannya dengan haramnya itu Al-Baqarah 168 169. Kalau ribanya 273 atau 275 Pak. Yang haram dulu Al-Baqarah 168 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Apa artinya? Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan. Karena sebenarnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi diri kalian. Syaitan itu hanya mengajak, syaitan itu hanya menyuruh pengikut kelompok golongannya untuk melakukan keburukan, kemungkaran, maksiat dan dosa, dan mengatakan satu terhadap Allah yang tidak kalian ketahui. Kalau surat Fatir, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi kalian, maka jadikanlah setan itu betul-betul sebagai musuhmu, karena sebenarnya setan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Itu surat Fatir ayat yang surat 35 ayat yang ke-6. Kemudian ayat tentang ribanya 273 atau 275? Hah? 273 atau 275? 275 ya. Coba yang haramnya yang enggak riba aja berat. Masih ingat kan? Hadisnya cukup panjang tuh Al-Bukhari ya. Ada seorang laki-laki dari perjalanan jauh dari safar, rambutnya acak-acakan, awut-awutan, wajahnya, pakaiannya, bajunya penuh dengan debu. Ya. Rambutnya kusut, pakaiannya, wajahnya penuh dengan debu. Kemudian dia sambil menangis-nangis berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tapi doanya gak dikabulkan. Kenapa? Karena yang dimakan haram, diminum haram, yang dipakai haram, naudzubillah dzalik, dia suka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Bahkan contoh yang kedua adalah haji itu kan. Sampai labbaik Allahumma labbaik. Yang satunya biasa aja labbaiknya enggak sampai nangis-nangis. Yang satu ini labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka la syarika lak. Sambil nangis-nangis dia. Tapi dijawab oleh malaikat, la labbaik wa la syadik. Allah enggak memenuhi panggilanmu. Allah enggak manggil kamu. Dan semua yang kamu lakukan di sini, di tempat ini, semuanya tidak ada nilai kebaikannya, ditolak oleh Allah karena kamu datang dengan membawa rezeki yang haram. Apalagi riba. Makanya harus kita lepaskan segala macam bentuk belenggu haram dan riba. Saya ingatkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau panjenengan punya anak bekerja di satu tempat, terserah, pabrik, PT, butik, optik, warung, ya, atau apalah, apotik juga boleh, atau rumah makan, atau bekerja di satu tempat. Yang penting, ya, lebih baik anak ibu bekerja di satu tempat, Bapak Ibu punya anak kerja di satu tempat. Yang penting halal dan berkah. Walaupun 1 bulan gajinya
itu upahnya 9 juta, halal nggak apa-apa. Daripada kerja yang di satu tempat cuma 2,5 juta haram lagi gitu. Nauzubillah udah 2,5 juta haram lagi. Mending yang 9 juta halal. Atau nauzubillah 2,5 juta haram, najis tau. Nauzubillah min dzalik. Baik, yang ke-6. Coba gantian dong, masa aku terus. 1 sampai 5 tadi kan dari saya. Gantian dong yang ke-6 dari Bapak atau Ibu. Yuk, yang bisa jawab dengan benar hadiahnya umroh bayar sendiri. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi yang ke-6 al-afaf. 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 Ini kelihatannya bukan orang Arab ya ini. Ada yang memaknai, jangan ditulis dulu. Ada yang memaknai al-afaf itu orang yang menjaga diri dari segala keburukan yang haram. Tapi makna yang lain al-afaf itu adalah juga ada yang mengatakan orang yang menjaga kehormatannya. Tapi makna yang lain al-afaf itu saya ngambil yang ketiga ini. Orang yang mensucikan qalbunya. Orang yang mensucikan hati. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Jadi orang yang mensucikan hati. Bapak Ibu yang sedang menunaikan ibadah haji itu kan melempar jamarat kan? Melempar jamarat itu apa sih maksudnya? Bukan melempar setan. Kalau melempar jamarat atau melempar setan, setan ngerti, tahu dia tanggal 10 Zulhijjah mau dilemparin, kabur aja, ngapain di situ? Lah mau dilempar kok? Iya. Jadi melempar jamarat itu ada yang menjelaskan, dan ini saya lebih cenderung ini. Itu apa? Membuang semua sifat-sifat buruk kita, kalau bisa sebanyak batu itu. Ada berapa batu yang kita gunakan untuk melempar? Jadi dosa apa? Pertama, dosa syirik, dosa sombong, kikir, tamak, rakus, dusta, malas ibadah, menghina, mencela, semuanya. Makanya orang yang hajinya mabrur itu dia balasannya adalah surga. Kita doakan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, semoga kaum muslimin dan muslimat menunaikan ibadah haji, semoga hajinya mabrur dan mabrurah. Amin. Itu doa kita begitu. Jadi mensucikan qalbu, mensucikan hati. Bila perlu Bapak Ibu tulis ya 77 penyakit-penyakit hati. Itu nggak perlu contekan itu. Yang ibu rasakan, yang bapak rasakan. Marah-marah itu penyakit hati enggak? Penyakit hati enggak? Sering atau jarang? Kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili, gariang, itu orang awak. Itu penyakit hati enggak? Masih ada enggak? Malas ibadah itu penyakit hati enggak? Riya, sum'ah, gibang, rubi, ngegosip, penyakit hati enggak? Somse, penyakit hati enggak? Nah itu buang. Makanya orang yang suka menyibukkan diri dengan membersihkan penyakit-penyakit hatinya, insya Allah dia akan dirahmati oleh Allah. Udahlah, nggak usah ngurus orang lain, urusan kita banyak. Sampai betul-betul ya kita itu betul-betul merasa kalau istighfar itu sampai bisa menangis. Astagfirullah.
Selain mengingat dosa kesalahan kita, tapi yang lebih dari itu apa? Kita istighfar, ingat rahmat kasih sayang Allah. Itu yang paling utama malah. Baik, number 7. Saya ulangi, ya 7 amalan untuk menggapai surga. Yang pertama, wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya, tidak syirik. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, mendirikan sholat. Yang keempat, berlaku jujur. Yang kelima, meninggalkan yang haram dan riba. Yang keenam, membersihkan penyakit-penyakit hati atau kalbu, membersihkan penyakit hati atau kalbu atau jiwa. Number 7, memaafkan orang lain. Jawabannya baik sekali, bukan ini yang dimaksudnya. Anda boleh mencoba lagi. Jadi termasuk memaafkan orang lain itu ada di dalam sifat membersihkan penyakit hati. Itu kan hasad. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ini biasanya Ramadan, selesai Ramadan, Idul Fitri. Apa? Apa? Ini kalau saya tanya nomor 7 apa di tempat yang lain, udah kita diam aja nanti mesti ustaznya jelasin ya dan gitu. Jadi yang ketujuh, number 7 adalah nih, nampaknya ringan, tapi ini termasuk amalan untuk menggapai surga. Gemar bersilaturahim. Gemar bersilaturahim. Hikmah silaturahim itu ada 3. Yang sering disampaikan 2. Barang siapa yang ingin diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, maka sering-seringlah silaturahim. Nggak ada yang amin nih? Lama banget. Yang kedua ini sering banget nih. Barang siapa yang ingin dimudahkan, dilapangkan rezekinya, sering-seringlah silaturahim. Pas rezeki kok aminnya kenceng ya tadi. Nah, yang ketiga ini yang jarang diungkap. Barang siapa yang ingin terhindar mati su'ul khatimah, mati yang buruk, maka sering-seringlah bersilaturahim. Amin. Nah, di poin ini saya perlu jelaskan. Jadi silaturahim yang mengantarkan orang itu husnul khatimah. Yang pertama adalah dia mendatangi orang yang memutus, yang menyakiti dirinya. Mudah nggak ini? Punya kakak, punya ibu, punya adik, kalau ibu mungkin orang tua ya, punya saudara, punya ipar, punya mertua yang jengkelin banget. Ya nggak urusan, pokoknya kita datang. Tapi kalau kita datang dia nggak mau, itu terserah dia, selesai urusannya. Tapi juga nggak membenci, tetap mendoakan. Ini yang paling top. Mendatangi orang yang menyakiti, memutus silaturahim kita. Makanya menyambung. Kemudian silaturahim yang kedua itu yang mengantarkan sesuatu, dia pergi ingat temennya. Itu temanku ya Allah, saya nggak tahu ternyata beritanya dia susah atau sulit saudaranya atau temannya. Bahkan sampai dalam satu riwayat itu, siapa yang mendatangi temannya hanya untuk silaturahim di ujung kota, di perbatasan kota, sampai bahasanya begitu. Perjalanannya itu adalah perjalanan yang dirahmati oleh Allah. Langkah pertama diampuni dosanya, langkah kedua diangkat derajatnya. Andaikan dia mati dalam perjalanan itu, dia husnul khatimah. Doanya diijabahi oleh Allah. Jadi dia datang itu ingin berbagi rezeki. Ya. Jarang kan? Kan banyak yang kalau kena musibah, kalau kena kesulitan, semua temennya di grup RT RW ngerti kalau dia kena musibah. Giliran dapat bonus, diam aja. Nah, banyak yang itu mungkin. Yang ketiga, dia datang silaturahim, dia ingin memberi wasiat. Entah ke anaknya, entah ke orang tuanya, entah ke kakak adiknya, entah ke saudaranya. Kalau anaknya,
bentuknya wasiat, nak, jangan sampai kamu terjerembab pada yang haram dan riba. Perhatikan sholatmu, nak. Walaupun kita saat ini miskin, tapi kamu nggak perlu berbohong, nggak perlu kamu nyolong, ya, nggak perlu kamu berbuat kezaliman. Jangan sampai kamu meninggalkan sholat. Ini salah satu bentuk wasiat. Atau dia silaturahimnya itu apa? Minta nasihat dan minta doa. Jadi mungkin datang ke orang yang alim, ya. Nah sekarang ini kan ada polemik masalah nasab. Udah nggak usah bingung-bingung masalah nasab, karena Allah telah memutuskan jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Itu Kan'an itu juga anaknya Nabi Nuh, durian Nabi, bukan durian lagi, bukan keturunan, anaknya Nabi Nuh langsung. Toh? Tapi sesat neraka ya neraka. Karena apa? Rasul sendiri mengatakan, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Maka kalau sekarang kalau ada durian Nabi misalkan, kok dia nyolong, kok dia nyuri, kok dia berjudi, kok dia berzina, biarkan, karena di situ ada darahnya Nabi. Oh, kalau Nabi hidup hari ini pasti Nabi marah, ya enggak? Meskinya yang mengaku durian Nabi itu tawadhu, rendah hati, akhlaknya baik, memberikan contoh keteladanan. Jangan seolah-olah memberikan pembenaran penyimpangan syariat, ya enggak? Mana yang mulia? Anaknya seorang pelacur penzina, tapi dia menjadi orang yang beriman dan bertakwa, ketimbang ngaku garis keturunan Nabi tetapi berzina, mencuri, membunuh. Misalkan, mana yang lebih utama? Anak penzina yang beriman. Ini kok diributkan? Nggak usah ditanggapi dengan emosi yang seperti itu. Saya ini terus terang, urut-urutannya silsilah saya ini ketemu dengan Pangeran Diponegoro dari Nabi Adam. Iya. Loh iya toh. Tinggal jenengan pilih aja. Nanti semuanya keturunan Nabi. Mungkin jenengan siapa Pak pahlawan yang digemari, misalkan Imam Bonjol. Oh iya, saya ini silsilahnya ketemu dari Imam Bonjol, ketemu nanti ketemu itu dari Nabi Adam. Gitu loh istilahnya. Nggak perlu dibangga-banggakan. Contoh dari Nabi. Nggak usah kita terus melengking-lengking suara. Harusnya begitu. Kalau orang Jawa itu ada yang baik, ada yang nggak baik. Orang Sunda yang baik, ada yang nggak baik. Orang Padang ada yang baik, nggak baik. Orang Batak ada yang baik, nggak baik. Orang Cina ada yang baik, nggak baik. Toh? Nggak boleh digebiak-uyah. Dulu orang tua kita masih ada unsur mungkin jahiliyah. Kamu jangan nikah dengan suku itu. Ada kan yang kayak gitu, Bu? Loh, jangankan suku. Wong kakak beradik saja sudah berbeda. Toh? Rezekinya saja beda kakak beradik. Ada yang kakaknya kaya, adiknya lebih kaya. Itu kakak beradik aja beda. Jadi kalau saya masalah ada yang kalau ditanya tentang nasab, saya bilang gitu. Allah menyatakan orang yang bermulia yang bertakwa. Mau keturunan Nabi nggak keturunan Nabi, kalau bertakwa mulia. Abu Jahal juga pamannya Nabi. Jadi nggak usah seperti itulah hari ini, masya Allah. Ya. Jadi bagi kita mau keturunan Wali Songo nggak keturunan Wali Songo, ya keturunan Wali Songo yang beriman bertakwa mulia dia. Ya. Nah itu Abu Jahal, anaknya Abu Jahal yang terakhirnya masuk Islamnya siapa? Namanya? Siapa anaknya Abu Jahal yang terakhir masuk Islam? 10 daftar orang yang harus dibunuh. Salah satunya adalah anaknya Abu Jahal, yang kemudian menjadi sahabat yang hebat, yang 9 lari dari Mekah kabur. Tapi siapa? Ikrimah bin Abi Jahal.
Dia pasrah saja. Saya nggak akan lari, saya nggak akan meninggalkan Makkah ini karena ini jahat sekali. Ya kalau Muhammad membunuh, bunuhlah. Tapi dalam dirinya terbesit. Tapi Muhammad itu orangnya baik. Ya. 9 orang lari, hanya dia, Ikrimah bin Abi Jahal. Kenapa kamu gak lari? Kamu akan dibunuh oleh Muhammad. Kamu termasuk orang yang dibunuh. Harus dibunuh. Ya aku gak akan lari. Ya biar kalau memang kematian bisa. Aku merasa salah, memang salah, pantas dibunuh. Tapi aku akan minta maaf pada Muhammad atas kesalahan dosaku. Ya. Rasul kan atas bimbingan wahyu. Maka Ikrimah begitu ya bertemu dengan Rasulullah, penaklukan kota Makkah itu, Muhammad maafkan. Kamu hanya ditanya oleh Rasulullah kalau nggak salah, mau kamu Islam? Kamu Islam. Betul-betul keislaman dengan kejujuran. Saya akan masuk Islam. Maka dia ikrar syahadat. Begitu beliau mengikrarkan syahadat, beliau mengatakan apa? Laqad kuntu syadidan fi qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling jahat. Termasuk orang yang mengatakan siapa yang bisa membunuh Muhammad, memegang Muhammad dalam kehidupan atau hidup ataupun mati, akan aku beri 100 ekor kambing atau 100 ekor unta. Saking bencinya dengan Rasulullah. Tapi kemudian dia dimaafkan Rasulullah. Aku adalah orang yang paling jahat, kalau bahasanya gitu, paling keras, menginginkan kematian Muhammad Rasul Muhammad waktu itu dia bilang. Tapi setelah aku masuk Islam ini, siapa yang menyakiti Muhammad dia akan berhadapan dengan aku. Ini Abu Jahal jelas paman Rasulullah kan, tetapi mati, tapi anaknya baik. Jadi kalau sekarang ini jangan dikesankan nasab, kita harus memuliakan orang. Kita muliakan orang itu, mohon maaf Bapak Ibu, satu karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Kedua adalah karena alim ilmunya, karena dia berilmu. Karena memuliakan orang yang alim berilmu adalah menjadi kewajiban juga. Ya. Tapi bukan hanya sekedar berilmu loh. Ya berilmu juga beradab dan berakhlak. Yang ketiga, kita memuliakan orang itu karena ibadah, ahli ibadah. Ya, tapi ibadah yang benar loh ya. Dan yang ketiga, kita memuliakan orang itu juga karena akhlaknya, karena adabnya. Kemudian kita memuliakan orang itu karena sepunya, karena tuanya. Tapi orang tua yang nggak brengsek loh ya. Karena ada orang tua yang brengsek kan, sudah tua nggak sadar diri, makin tua makin jadi tua-tua. Kok ngerti? Astagfirullahaladzim. Ya baik. Baru keturunan Nabi itu yang kesekian. Itu pun kalau dia dalam kebaikan. Allah alam bisawab. Itulah 7 amalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf belum diurai dengan rinci, tapi itu baru penyebutan dan poin-poinnya. Insyaallah suatu saat nanti kita akan kupas tuntas lebih mendalam lagi insyaallah. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita berdoa walaupun nanti setelah kita tutup bagi ada yang mau nyambung pertanyaan tetap saya berikan, tapi secara resmi kita tutup dulu. Ikutin saya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal
alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, niatnya sudah tunaikan, beramal soleh dengan ditunda-tunda, ikan sifatkan gabus, lebih cepat lebih bagus, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.